Saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Presidium Indonesian Police Watch, Bapak Sugeng Teguh Santoso. Pak Sugeng Teguh Santoso ini menggantikan Ketua Presidium yang lama, yaitu Bung Neta Espane yang meninggal dunia beberapa waktu lalu. Nah, kami Mediasi Channel akan berbincang-bincang dengan Pak Sugeng Teguh Santoso. Pak Sugeng, apa kabar? Kabar sehat Mas Hakim, ya kabar sehat para pemirsa. Iya. Pak, ini IPW di bawah kepemimpinan Bapak ini akan dibawa kemana nih Pak? IPW tetap pada misinya, ya. Misi IPW salah satunya mengawal, ya, tupoksi Polri. Tupoksi Polri kan adalah penegakan hukum, ya, menjaga ketertiban, mengayomi dan melayani masyarakat. Kami mengawal ini, ya. Termasuk juga yang kedua, kami melakukan advokasi kebijakan atas kebijakan-kebijakan Polri untuk mewujudkan Polri sebagai bayangkara negara yang dikatakan oleh Pak Kapolri sekarang presisi, ya, presisi. Yang ketiga, ya, kami juga melakukan kritisi terhadap praktek-praktek oknum kepolisian maupun institusi Polri yang menyimpang dari spirit Polri sebagai bayangkara negara. Jadi gitu ya. Ini kan masyarakat sangat berharap kepada Polri khususnya nih, Iya. ya, agar Polri ini menjadi pengayom, menjadikan rasa tenang dan rasa aman, rasa tentram di masyarakat. Iya. Nah, IPW apa nih Pak langkahnya supaya polisi menjadi? Nah, jadi saya ditunjuk itu kira-kira 2 minggu yang lalu, ya. Ya. Masih hangat sekali. Masih hangat. Dia ditunjuk pasca almarhum Bang Neta meninggal dunia dengan di luar dugaan, ya, karena COVID gitu. Teman-teman IPW menunjuk saya, ya. Jadi untuk mewujudkan yang tadi, Polri melaksanakan tupoksinya sesuai Undang-Undang Polri, ya. Kami bersamaan itu kami juga menataan pola kerja organisasi, juga melakukan reorganisasi. Pola kerja organisasi yang kami lakukan adalah satu, produk-produk IPW ini harus dibicarakan secara organisasi, ya, bersama produk IPW. Yang kedua, kami akan mengaktifkan 2 divisi, divisi investigasi dan juga divisi hukum. Karena di dalam praktek, di dalam melakukan misi mengadvokasi kebijakan Polri, kami tidak cukup hanya siaran pers, tapi juga akan ada kegiatan-kegiatan advokasi yang dilakukan, ya. Kegiatan advokasi yang dilakukan berarti akan berhubungan dengan kepolisian, masyarakat atau instansi lain, langsung berhubungan face to face, ya. Oleh karena itu kami aktifkan nih divisi hukum dan divisi investigasi. Kami aktifkan ini, ya. Kemudian juga pola sosialisasi kerja itu selain press release kami juga membuat YouTube, ya. Sementara 3 ini yang kami aktifkan. Dan juga yang keempat, ini spirit kerja kolegial kita kembangkan, ya, di IPW, spirit kerja kolegial. Jadi kita kembangkan di IPW. Nah, ini menarik Pak. Ini pemirsa, ya, kebetulan kami ini berbincang-bincang dengan Pak Sugeng Teguh Santoso ini di kediaman beliau di kawasan Bogor. Ini unik, rumahnya sangat luas dan sangat Ya. etnik, penuh dengan etnik. Etnik kayu semua, ya. Iya, betul. Kayu semua. Salah satunya yang Kita menarik juga ini, bikin Pak, viral, ya, bikin mural, ya. jam ke bawah. Ya kan? Ini ada kaitannya sangat erat dengan tugas IPW dan Iya. kepolisian. Bagaimana IPW ini membuat ataupun bisa mengingatkan, mengawasi supaya kepolisian dalam menjalankan tugasnya ini tidak seperti yang dikesankan oleh masyarakat, yaitu hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Nah, Kayak Mas itu, Pak. Hakim, ya. Kita mendukung Pak Kapolri sekarang, ya. Pak Kapolri di dalam Fit and Proper Test 20 Januari 2021 di depan DPR, salah satu janjinya adalah untuk menegakkan citra Polri yang baik, itu bahwa Polri tidak akan mempraktekkan hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, ya.
Itu janji Pak Kapolri, kami kawal itu. Jadi kami sebetulnya mengawal program-program Pak Kapolri Listio Sigit Prabowo, ya. Jadi kita kawal nih. Ya. Kemudian kayaknya mural ini sudah dibikin lama nih, ya. Kayaknya memang seperti ada ini, seperti tapi tidak lekang oleh waktu nih, iya. Pak. Setiap saat masih masyarakat yang dipertanyakan Betul, ini, Pak. seperti Tuntutan kayak apa tuh cocok dengan penunjukan saya Iya, sebagai betul sekali. ketua IPW ya. Jadi spirit itu sudah saya buktikan sebelum saya menjadi ketua IPW ya, seperti ini. Itu ada lagi mural di sana, mau kita mau lihat. Pak, kita Iya. Nah, ini saya sangat senang sekali. Salah satu ornamen di kediaman Pak Sugeng Teguh Santoso ini, Ketua Indonesian Police Watch ataupun IPW, ini ada gambar Pak Yap Thiam Hien. Beliau adalah tokoh advokat yang sangat legendaris. Sangat menjadi pujaan ataupun banyak sekali fansnya di Indonesia ini. Tokoh advokat yang sebagai pejuang rakyat kecil. Nah, ini apa, Pak, makna ataupun spiritnya terhadap IPW ini, Pak? Saya gambar ini ya di dinding rumah saya ini ya punya satu makna ya. Saya advokat ya. Salah satu yang saya kagumi itu beliau ya. Tapi belum tentu advokat yang hanya cari duit pasti tidak mengagumi beliau ya. Saya advokat. Oleh karena itu spirit IPW itu sama ya. Spirit IPW itu membela ya dan menegakkan kebenaran. Membela dan menegakkan kebenaran khususnya di dalam lingkup kerja Polri, dalam institusi Polri. 2 minggu saya ditunjuk sebagai pelaksana tugas ketua. Kami mencermati Kapolda Sumatera Selatan ya. Kemudian banyak sekali perhatian kami pada soal praktik kepolisian yang diduga tidak profesional. Kami ingatkan Pak Kapolri ya. Jadi kita betul-betul mengharapkan Polri itu menjadi Polri yang profesional ya, kemudian akuntabel ya, kemudian menegakkan keadilan, juga humanis gitu. Nah, ini Pak, Polri, bagaimana juga peran IPW agar Polri ini tetap menjadi pelindung dan pengayom masyarakat. Salah satunya meskipun ini isu lama, Pak, bagaimana Polri yang tadi Bapak sebutkan bahwa profesionalisme Polri. Bagaimana agar Polri itu dalam melakukan tugasnya itu tidak tebang pilih misalnya, meskipun ini isu lama, Pak, tapi terus digaungkan ataupun diharapkan oleh masyarakat. Masyarakat juga berharap bagaimana agar Polri ini tidak menjadi alat kekuasaan, Pak, misalnya dalam menjalankan tugasnya. Ya, yang dari mulai alat kekuasaan dulu ya. Memang ini menjadi satu pemikiran para pegiat demokrasi ya, bahwa Polri itu berada di bawah presiden. Ini dan diangkat, dipilih loh untuk diajukan ke DPR oleh presiden ya. Presiden dalam posisi apa nih? Presiden kita kan kepala pemerintahan dan kepala negara. Oleh karena itu sebetulnya kita menghendaki juga ya tidak bisa tidak, maka Kapolri harus mengawal kebijakan-kebijakan presiden ya. Kapolri harus mengawal kebijakan-kebijakan presiden dalam kerangka tupoksinya, menegakkan sebagai penegak hukum, menjaga ketertiban, mengayomi dan melayani masyarakat. Oleh karena itu kita pentingnya bukan Polri-nya nih, presidennya ya. Jadi presiden memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dan punya keinginan politik bahwa Polri ini memang bukan menjadi alat kekuasaan. Gitu. Dan yang kedua Kapolrinya juga ya. Kapolrinya juga harus meletakkan posisinya menjalankan tupoksi undang-undang. Tupoksi undang-undang, menegakkan hukum, menjaga ketertiban, mengayomi, melayani masyarakat. Tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau ini dilaksanakan secara profesional tidak ada masalah, ya. Nah, di dalam praktek PPKN ini kan, PPKM ini ya,
Ya, kita harus mengapresiasi Polri bagaimana mendukung tuh pemerintah untuk bisa melakukan vaksinasi 70% bersama TNI ya. Nah, ini kan baik ya. Tapi juga saya mengingatkan Pak Kapolri, penegakan hukum terhadap pelanggar PPKM jangan terlalu pendekatannya adalah hukum ansih, tetapi juga pendekatan restoratif justice ya. Karena rasa keadilan masyarakat itu tercederai. Tercederai kenapa? Ketika hak-haknya dibatasi karena kondisi pandemi, kemudian hak-haknya dibatasi, kewajiban pemerintah untuk mencukupi kebutuhan merekanya tidak terpenuhi dengan baik, malah direpresi dengan penegakan hukum. Ini janganlah. Kasus Dinar Kandi nih ya, Dinar Kandi ya. Dinar Kandi yang kemarin telanjang itu memang ada dasarnya dikenakan undang-undang pornografi dan porno aksi karena ketidaktahuan dia. Ini kebodohan dia. Tetapi orang bodoh ya jangan dihukum berat ya. Orang bodoh harus diedukasi. Kemudian terapkan restoratif justice ya. Gitu loh maksud saya. Jadi Polri jangan jadi alat kekuasaan, tapi kekuasaan yang baik tentu didukung ya. Kesan tebang pilih tadi, Pak. Kesan tebang pilih di dalam penegakan hukum oleh Polri. Iya, supaya pasti dong ya. Pasti tebang pilih kan kami sudah tunjukkan ya. Tunjukkan dalam kasus Kapolda Sumsel ya. Yang memang di Kapolda Sumsel kan itu mengesankan dibohongin oleh si penyumbang Herianti. Tetapi jangan hanya disalahkan si jangan disalahkan anak bungsunya Akiditio saja. Kapoldanya juga ada melakukan kelalaian, tidak profesional. Harus juga ditindak. Tidak ada kehati-hatian Ustaz. Iya, hati-hati itu salah satu sikap profesionalisme ya. Tidak hati-hati harus ditindak dan sudah turun kan, itu satu. Kemudian oknum-oknum yang arogan ya. Penyalahgunaan wewenang ya, utamanya yang paling wilayah gelap penyalahgunaan wewenang adalah di dalam bidang reserse. Karena itu atas nama kepentingan undang-undang dan juga kode etik penyidik mereka tertutup. Nah, ketertutupan ini menjadi alasan bisa ditutupnya penyalahgunaan wewenang. Banyak sekali. Saya kan advokat 31 tahun. Iya, abuse of power ya. Dia pokoknya kalau dia tidak profesional dan tidak menjalankan perintah hukum, dia menjalankan kepentingan satu pihak karena mungkin ada dugaan KKN, dia tekan pihak lain. Nah, ini wilayahnya tertutup nih penyidikan. Dengan argumentasi penyidikan ini sifatnya rahasia, mereka bisa bermain di sana. Nanti kau bela saja di pengadilan. Dan pengadilan, kejaksaan kadang-kadang amin saja. Apa yang dikatakan penyidik? Iya, penyidik, kejaksaan ya. Karena mereka itu juga dalam prakteknya suka saling juga barter-barter. Itu ya, kesepakatan-kesepakatan ya. Jadi seperti itu. Terima kasih sekali Pak Sugeng Teguh Santoso yang sudah berkenan menerima Mediasi Channel untuk berbincang-bincang. Nah, mudah-mudahan IPW di bawah kepemimpinan Ketua Presidium Pak Sugeng Teguh Santoso akan terus mengawal kepolisian Republik Indonesia supaya kepolisian ini akan memberikan rasa keamanan, rasa kenyamanan, dan rasa keadilan buat masyarakat secara luas. Bukan keadilan oleh kelompok tertentu atau kepentingan tertentu saja, tapi kepentingan masyarakat secara keseluruhan, baik masyarakat kecil maupun masyarakat atas. Demikian, sampai bertemu di liputan kami selanjutnya. Tetap di Mediasi Channel. Salam.